Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan banggakan bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sragen, calon yang akan dilantik kembali di tahun 2020. Di sini terima kasih untuk panitia, Ibu Budi, Ibu Ragil, Malu Nasepuh, Pauhnya, Pak Toto, Matur sangat, Pak Fatur. Ini orang sepuh berarti udah pensiun, dan masih jangan nyatet. Sedaya semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Juga anggota dewan, teman-teman anggota dewan. Bapak Ibu sekalian, saya itu sering menemui orang Sragen. Kalau ditanya Anda dari mana, jawabannya itu dari Solo. Kalau dikejar lagi, Solonya mana? Sragen. Gitu. Saya kemudian berpikir, Bapak Ibu sekalian, apakah Sragen tidak pernah punya sejarah yang agung? Apakah Sragen tidak pernah punya sejarah yang bisa dibanggakan? Apakah sejarah Sragen ini dari dulu memang kecil, sehingga orang saat ini merasa kecil untuk menyebut Sragen? Dari pengalaman itu, saya pergi ke beberapa situs di Sragen. Saya pergi satu situs saya kunjungi, satu situs saya kunjungi. Beberapa orang saya tanya, akhirnya saya berhenti di Sangiran. Saya membaca sejarah Sangiran, dan itu bagian dari sejarah Sragen. Di sana saya menemukan Sragen ini adalah wilayah yang agung, wilayah yang besar, wilayah yang mestinya bisa dibanggakan oleh kita semua. Di sana diceritakan bahwa Sragen ini asal-usulnya adalah sebuah samudra besar. Jadi kalau hari ini ada air, berarti kita sekarang sedang di tengah samudra. Di tengah samudra yang besar. Samudra ini berproses jutaan tahun, kemudian terjadi pendangkalan, muncullah rawa-rawa. Rawa-rawa ini kemudian ditinggali berbagai jenis tumbuhan. Setelah tumbuhan-tumbuhan tumbuh, kemudian muncullah binatang-binatang. Setelah binatang, muncullah manusia, purba. Maka kita mengenal dengan Meganthropus, Pithecanthropus erectus, namanya Homo japanicus, pokoknya yang kaskus-kaskus gitu, sampai dengan Homo sapiens manusia modern. Itu di Sragen. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sragen ini sebenarnya adalah bibitnya peradaban, kalau kita boleh mengatakan begitu. Sragen itu tempat tumbuhnya peradaban. Jadi kita semua ini adalah bagian dari sejarah panjang Sragen, munculnya manusia-manusia purba itu, yang kemudian kita ada di sini, yang lain menyebar ke banyak daerah. Nah, ini Sragen berarti adalah wilayah yang agung, wilayah yang besar, wilayah yang sangat bisa dibanggakan karena kita menjadi bibit, menjadi punjer. Itu ya. Nah, kalau kita kontraskan dengan hari ini, orang merasa tidak menjadi bagian di Sragen. Kita hanya dari mana? Jawabannya dari Solo. Nah, kita mestinya bisa membangkitkan kebesaran Sragen seperti awal mulai. Kita ini bisa menjadi besar. Untuk menjadi besar bagaimana? Maka harus melakukan lompatan kemajuan. Kalau timik-timik mengikuti bangun maju, tidak akan pernah bisa berkompetisi bersaing dengan daerah-daerah di sekitar. Harus melompat. Caranya melompat bagaimana? Saya contohkan. Membangun infrastruktur.
dalam bayangan kami saya dan Maroto, bangun infrastruktur itu harus next level, harus level yang lebih tinggi. Contoh, kalau bangun kecamatan, infrastruktur kecamatan itu harus setara dengan infrastruktur kabupaten. Kalau bangun kabupaten itu harus setara dengan infrastruktur provinsi, katanya. Kalau bangun desa dengan infrastruktur setara kecamatan. Nah, ini namanya melompat kita. Kalau desa ya ini desa yang desa fungsi desa, ya kita tidak akan pernah bisa melakukan lompatan. Kita tidak akan bisa mengembalikan kebesaran Sragen. Oleh karena itu kita harus melompat, berpikir dalam segala hal. Salah satunya tentang cara membangun infrastruktur tadi. Desa, coba bayangkan, kalau desa dibangun setara infrastruktur kecamatan, kecamatan dibangun setara infrastruktur kabupaten, kabupaten dibangun setara infrastruktur provinsi. Ini akan menjadi wilayah yang hebat, menjadi pusat pertumbuhan baru. Kita nggak para teman. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nak mikir kebesaran Sragen itu jangan tanggung-tanggung, teman. Orang mau ngelus dalam dulu, las, tapi berpikir yang jauh ke depan, mengembalikan kebesaran Sragen, bahwa Sragen ini pernah menjadi pusatnya dunia, pernah menjadi pusatnya perhatian pertumbuhan peradaban. Nah, kita kembalikan itu. Kalau homo pithecanthropus, homo yang lain, ya, homo sapien tumbuh di sini, ya, tumbuh di Sragen, saya membayangkan begini, Bu. Itu ada peringatan hari lahir homo sapien, hari lahir pithecanthropus, dirayakan seluruh Sragen. Coba bayangkan, kalau diperingati misalnya, ini untuk menarik, menjadikan Sragen menjadi pusat perhatian dunia lagi. Yang hadir siapa, yang bancaan siapa, yang kondangan siapa, yang kita undang untuk kondangan itu duta-duta besar. Duta besar Amerika kita undang, duta besar Cina kita undang, duta-duta dari negara Arab kita undang, duta dari Asia, Eropa, mana Australia, 5 benua kita undang, datang untuk bancaan pithecanthropus. Sederhana, jadi orang bancaan kecil-kecil, bancaan kecil-kecil tidak memiliki efek ekonomi sama sekali, tidak menjadikan Sragen menjadi lebih besar gitu loh. Nah, ini mimpi kita harus besar dan melakukan kerja yang besar sehingga kejayaan Sragen itu kembali lagi. Kalau ditanya Anda dari mana, gagah menjawab, saya dari Sragen. Sragen yang tiap tahun memperingati hari lahirnya Pithecanthropus erectus itu ya? Betul? Sragen yang ada haul Homo wajakensis, Homo soloensis, ya, memperingati peringatan manusia global di Sragen. Daerah yang setiap tahun juta besarnya datang ke Indonesia, minat di Sragen, gitu. Jadi kita akan mengubah semuanya. Daerah yang fasilitas desanya aja setara dengan kecamatan, kecamatan saja setara dengan kabupaten, apa nggak bangga kita, Bu? Bangga kan? Karena akan menjadi satu-satunya standar tentang infrastruktur itu dibangun, akan menjadi sesuatu yang baru. Kita akan kembali lagi pada peradaban kita yang agung, peradaban kita yang jaya. Terus ini salah satu hal yang perlu kita kerjakan ke depan ketika Sigit Pamungkas dan Maroto dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen. Saya tidak perlu memperkenalkan lagi kakak beradik ini. Ya, kakak beradik karena beliau ini 7 bersaudara. Maroto ini beliau nomor 1. Saya 7 bersaudara, saya nomor 7 lagi. Karena itu tumbuh oleh tutup oleh cemburu, jadi cocok. Ketika Maroto, beliau ini bertanya, Mas, nanti wakil perannya bagaimana? Wakil
Mbah, jenengan pun pernah ngalami dados wakil, mengke perane jos. Apa Mas? Jenengan saat itu jangan kali bener Mbah. 2-3 ember. 2-3 ember. Mbah, setahun itu setahun apa sebulan? Setahun gitu. Kalau saya itu pernah mimpin LSM, setahun saya ngelola anggaran itu 4 miliar. Ini wakil setahun Mbak, nanti saya kalikan 10 berkenan nggak Mbak? Saya takut beliau saya kalikan 10 dari yang sekarang nggak berkenan ya, saya tanya dulu berkenan nggak kalau 20 M per tahun itu? Alhamdulillah berkenan. Berkenan, jadi nanti pembangunan akan lebih besar besaran dan kami berbagi peran tumbuh tutup saling melengkapi ya. Saya tidak meletakkan Mas Proto ini, beliau ini kakak senior saya ini sebagai kompetitor yang membahayakan saya. Beliau akan bersama-sama membangun Sragen, mengembalikan Sragen yang agung, Sragen yang besar, yang membawa kebanggaan bagi kita semua. Dan insya Allah berkat dukungan panjenengan sedoyo, nanti saya kasih bocoran ini, saya bocoran di depan ini. Sito menang 70%. Ini bocoran namun disebar-sebar. Bocorannya udah. Menang 70%. Bocoran namun disebar-sebar. Bocoran. Kita bahu-membahu. Ini relawan saya. Kalau di tempat lain posko-poskonya tutup, alhamdulillah kita justru tumbuh. Kalau relawan-relawan kita yang lain mungkin lagi lemah atau isu, kita semakin bersemangat. Posko-posko kita berdiri yang saya sendiri kadang tidak tahu, ditanya, Pak, sudah ke posko ini belum? Sana berdiri posko, saya belum meresmikan, belum pernah datang. Tidak tahu, ternyata dibangun oleh relawan-relawan sendiri. Nah ini yang menyenangkan dari kami, dari kita semua ini, ternyata ada gotong royongnya, ada kunjuk rukunnya, ada idealismenya, sehingga insya Allah dengan kita berjuang bersama-sama, Sragen ke depan akan menjadi baik dan semakin baik. Tadi saya sudah kenalan, tidak perlu saya kenalkan, intinya kami ini couple, pasangan serasi. Tumbuh oleh tutup Sito, sama-sama lahir di Dukuh Ngembat. Saya Dukuh Ngembat, Proto di Ngembat Padas, sama Ngembatnya sama ya. Ya. Sama-sama berproses dari orang bawah memang ya. Nah, Mbak Proto ini saya tanya-tanya, ternyata temannya Pak Jokowi ketika masih beliau bisnis kayu ya, bisnis kayu, baru ternyata teman mainnya. Jadi saya senang sekali kalau di Jakarta saya menjadi bagian yang menemani Pak Jokowi. Di sini saya juga menemani temannya Pak Jokowi. Semoga dengan doa panjenengan sedoyo kita akan memenangkan pertarungan ini, kompetisi ini. Tadi bocorannya saya sudah diberitahu menang 70%. Amin. Kalau saya tidak silakan senior saya ini, saudara saya ini, kakak saya ini untuk menyampaikan beberapa hal.